Selamat siang pemirsa, kembali lagi di program Bukan Ini Talk Show. Program yang membahas masalah-masalah hangat yang terjadi di masyarakat. Bersama saya Natasha Mei, inilah program Bukan Ini Talk Show. Pemirsa, pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Virus COVID-19 masih menyerang kekebalan tubuh manusia. Pemerintah terus-menerus memberikan informasi untuk selalu hidup sehat dan selalu menjaga tubuh agar sehat dan bugar. Dengan kondisi ini, para UMKM diberikan peluang untuk mengadakan sayap-sayap mereka, baik dalam bidang medis, makanan, dan minuman. Dengan ini, sudah hadir Bapak Sultan sebagai Ketua Satgas COVID-19 di Jawa Timur. Selamat siang, Bapak Sultan. Selamat siang, Mbak Natasha. Lalu di sebelah saya juga ada Bapak Cahyo sebagai pelaku usaha warung kopi di Surabaya. Selamat siang, Bapak Cahyo. Selamat siang, Mbak Natasha. Baik, untuk Bapak Cahyo, menurut Bapak bagaimana kebijakan atas PSBB yang sekarang ini? Untuk kebijakan PSBB yang sekarang ini kan memang kita udah pernah PSBB yang dulu ya. Ya, kita sebagai UMKM yang nggak seberapa besar, dan kita orang yang kecil, kita merasa dirugikan lagi sih, karena dari adanya PSBB ini kita menjadi terbatasi untuk berjualan, seperti untuk jam 7 malam, dan juga ada jam malam lagi, dan juga dibatasi pengunjungnya setiap warung. Itu membuat kita sangat dirugikan. Walaupun kita dulu juga mengikuti aturan pemerintah, seperti kita harus menyiapkan minimal 1 botol hand sanitizer di setiap warung. Itu kan juga memakan kos dari kita, bukan dari pemerintah juga. Dan juga setiap warung itu harus ada termogannya. Dulu itu kayak gitu, Pak. Nah, kok ternyata sekarang ada PSBB lagi. Jadi kayak merasa saya kayak ditipu, karena kita nggak pernah menduga kalau ada PSBB lagi. Kenapa kok tiba-tiba, padahal dulu kan ada yang kata-kata new normal kan ya? Yeah. New normal setelah PSBB, kok ternyata kita balik ke PSBB. Kayak apa ya, kayak kita serasa dirugikan lagi, kita nggak bisa rasa. Bingung juga ya? Iya, bingung ya. Bapak Sultan, seperti yang kita tahu bahwa PSBB di Surabaya ini sudah yang kedua kalinya. Menurut Bapak, apa sih perbedaan PSBB yang pertama dan yang kedua ini? Untuk perbedaan sebenarnya PSBB yang kedua ini cenderung tidak begitu ketat dari PSBB yang pertama, karena kita tentu sesuai dengan kita tidak ingin begitu mengedepankan kesehatan tanpa mengikut sertakan ekonomi. Kami takut bahwa jika kita begitu mengedepankan kesehatan, kita takut ekonomi di negara kita akan jatuh sangat dalam, karena kita tahu di tahun lalu kita sudah masuk resesi kan ya. Ya. Jadi PSBB yang sekarang tidak begitu ketat, diantaranya seperti kalau di PSBB yang pertama itu karyawan wajib WFH 100% dari seluruh anggota karyawan. Nah, untuk di PSBB yang kedua ini cukup 75% saja. Oh, berarti ada kelonggaran sedikit juga ya, Pak? Ada kelonggaran, ya. Mungkin perusahaan bisa menerapkan shift gantian, kapan yang masuk, kapan yang WFH, seperti itu. Terus untuk yang kedua, kalau di PSBB yang pertama, di setiap perbatasan kota, kita ambil contoh di Surabaya, Ya. itu ada pos-pos untuk mencegat kendaraan-kendaraan yang mau keluar maupun yang masuk dari luar kota Surabaya. Di PSBB yang kedua ini kami tidak mengadakan hal seperti itu, tidak begitu ketat untuk kendaraan pribadi, tetapi mungkin untuk kendaraan-kendaraan umum seperti bus, pesawat atau kereta membutuhkan surat dokumen hasil tes swab ataupun tes PCR yang negatif untuk bisa bepergian ke luar kota seperti itu. Baik, terima kasih jawaban atas Pak Cahyo dan Bapak Sultan. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita masih dalam perbincangan UMKM di masa pandemi COVID-19. Saya akan bertanya kepada Bapak Sultan. Seperti yang kita tahu bahwa PSBB ini kan sudah dilakukan selama 2 kali ya Pak ya? Ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi PSBB yang kedua kali ini Pak? Ada beberapa faktor dari pemerintah sendiri kenapa
diadakannya PSBB yang kedua ini atau PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di antaranya adalah di akhir 2020 yang lalu kita tahu bersama bahwa negara kita ini melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Lalu tidak lama setelah itu kita menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, di mana kedua kegiatan tersebut mengundang kerumunan massa yang sangat banyak, kerumunan masyarakat yang sangat banyak. Kita tidak ingin di awal tahun 2021 di Januari ini kurva positif corona akan meningkat. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Terlebih lagi pada awal tahun ini sudah mulai dilaksanakan vaksinasi serentak di seluruh Indonesia, dimulai dari Presiden Jokowi yang pertama yang sudah dilakukan. Jadi itu poin pentingnya. Kita tidak ingin masyarakat terkena dampak dari libur Natal, libur Tahun Baru, yang mana kita tahu bahwa banyak tempat wisata penuh dan kita tidak dapat mengontrol itu semua. Kita tidak ingin kurva positif itu meningkat seiring dengan kapasitas rumah sakit yang sudah mulai penuh, dan itu sangat berbahaya sekali Pak sudah penuh. Baik. Menurut Bapak Cahyo, bagaimana sih pandangan Bapak setelah pemerintah ini mengadakan PSBB yang kedua kali? Apakah sepadan dengan pendapatan Bapak? Ya, kalau dari pendapatan sendiri mungkin ya tidak sepadan, karena misalnya kita biasanya bukanya 12 jam atau 16 jam, kita kepotong dengan jam malam yang diberlakukan di Surabaya contohnya, itu jadi kita sedikit waktu untuk mencari customer atau pelanggan yang datang ke warung kita. Jadi ya untuk pendapatan pasti turun drastis ya dari sebelum PSBB ini tadi, karena bahkan sebelum PSBB ini kita udah turun, dimana kita kena PSBB yang pertama. PSBB pertama kan kita tidak boleh, benar-benar tidak boleh keluar dari rumah, terus di rumah aja dan lain-lain, itu sudah merosot. Terus kita udah berbangkit, terus kena yang kedua ini pasti kita bakal menurun lagi pendapatannya. Ya tapi kita sebagai pengusaha itu mengusahakan agar tidak memecat ataupun memphk-kan karyawan. Karena dilihat lagi kita juga kasihan, gimana ya udah banyak berita sih kalau orang-orang cari kerja itu susah, atau mungkin ada PHK massal, bahkan sekelas fast food yang besar aja bisa mengeluarkan banyak orang gitu kan. Bahkan gimana dengan yang kecil kalau yang besar bisa memphk banyak orang. Untuk pendapatan ya kita masih berusaha untuk menaikkan lagi. Ya semoga mungkin masyarakat ini tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu tidak terlalu ikut serta menjadi seperti yang pertama, dimana tidak ada pelanggan, kan itu benar sepi. Soalnya kalau yang kayak pertama lagi, udah nggak tahu sih Mbak kayak gimana nanti akhirnya untuk kedepannya bisnis ini tadi kan, karena kita sendiri kan UMKM kecil, bahkan kalau disandingin sama yang kayak yang bermerek udah jauh kita. Terus yang bermerek aja sampai turun ke jalan, gimana dengan kita yang udah di jalan? Struggle banget ya Pak ya. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Bapak Sultan dan Bapak Cahyo. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Sultan pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak, kira-kira apakah pandemi ini akan segera berakhir dan tidak ada PSBB gelombang selanjutnya? Kalau kita berbicara mengenai kapan ini akan berakhir, sebenarnya kita tidak bisa memastikan, karena kan semuanya relatif, tergantung ada faktor-faktor yang harus tercapai, seperti misal kurva mulai mendatar atau menurun, angka positif menurun, seperti itu. Cuman kita berharap, karena di awal tahun ini sudah dimulai vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita berharap setidaknya tahun depan atau mungkin tahun 2023 kita benar-benar sudah
clear dari COVID-19. Ya. Karena jika kita ingin memaksa tahun 2021 itu clear dari COVID, sepertinya tidak memungkinkan. Karena vaksinasi sendiri tidak bisa dalam waktu yang singkat, butuh beberapa bulan atau bahkan tahun. Dan masyarakat kita kan banyak kan ya, 200 juta lebih kan ya. Jadi kita tidak bisa langsung 200 juta dalam 6 bulan atau dalam 1 tahun seperti itu, tidak bisa. Ya kita berharap sih setidaknya angka positif mulai menurun, sehingga kemungkinan di tahun 2022 atau 2023 kita benar-benar clear dari COVID-19. Ya. Seperti itu. Oke, kalau menurut Bapak Cahyo, apa sih harapan Bapak untuk kebijakan pemerintah selanjutnya terkait pandemi COVID-19 ini, Pak? Untuk kebijakan pemerintah sih, saya sebagai pelaku UMKM yang kecil ya, itu berharap mungkin pemerintah lebih lagi dikaji kebijakan-kebijakannya. Jadi dia tidak hanya memikirkan usaha-usaha yang besar, seperti dia bilang ngomong work from home. Sedangkan kalau kita warung kopi gimana mau work from home? Bisa, ya, Pak, ya. Masa wajib dari rumah nggak bisa? Itu sih. Jadi kayak itu bukan tidak rata. Jadi tidak ada pemerataan kebijakan. Memang saya tahu susah untuk berlaku adil kan ya untuk kebijakan ini. Kadang ada beberapa orang diuntungkan, seperti kita tahu sendiri ada pegawai-pegawai yang work from home dan juga digaji tetap. Sedangkan kita para usaha-usaha kecil ya kita makan dari orang yang beli kita, bukan dari bos kan. Ya. Jadi tidak ada efek gitu kan. Nah, terus ya saya juga berharap untuk pemerintah itu tidak terlalu melulu PSBB, lockdown, PSBB, dan itu menurut saya sudah kayak udah nggak efektif lagi, karena dilihat dari negara-negara lain seperti asal corona sendiri di Cina itu sudah nggak seberapa ada PSBB-nya. Yang penting kan kita menerapkan protokol kesehatan 3M, masker, menjaga jarak, dan juga makan sehat. Iya. Itu kan, mencuci tangan. Iya. Itu saya 4M, maaf ya. Jadi ya itu sih. Jadi kalau PSBB itu menurut saya bukan sebuah solusi untuk mengurangi angka COVID-19 menurut saya ya. Karena memang kalau dilihat dari belakang, kita tahu sendiri mungkin ini banyak ini omong-omongannya orang tongkrongan kopi ya. Masa COVID cuma keluar di malam hari? Dia itu COVID atau gimana kan? Jangan kalau siang hari kok nggak ada COVID, pasti ada tuh. Itu kita masih ya masuk akal dengan omongannya gitu kan. Apakah benar kayak COVID malam hari atau gimana? Kan kita sebagai orang yang memang jualannya ya banyak tahu sendiri kalau kopi pasti 24 jam atau buat orang-orang yang ojek atau taksi di online kayaknya seperti itu. Ya jadi saya berharap juga itu agak dikaji lagi dan ya memeratakan usaha lah. Jadi tidak semua usaha yang besar aja yang bisa didorong. Sedangkan usaha-usaha kita memang sedikit. Walaupun ya saya berterima kasih juga atas bantuan pemerintah soal yang bantuan langsung tunai yang dikhususkan untuk wirausaha sebesar berapa juta itu memang sangat membantu kita dalam memutar uang, dimana kita memang sudah sedikit ya pendapatannya ya. Dapat berapa gitu mbak, saya lupa juga 3, berapa gitu ya. Itu memang itu yang benar, langkah yang benar. Tapi yang agak salahnya juga ada beberapa miss target, dimana dia bukan usaha, orang yang oknum pura-pura usaha dan dapat uang tadi. Lebih diperhatikan lagi sih target bantuannya juga. Dan ya semoga COVID ini berakhir, kita semua jangan berharap itu maksudnya. Kita juga berharap pasti pemerintah sebagai Satgas COVID juga kecapean ya untuk menyelesaikan di rumah sakit itu ya. Pasti kan kita semua juga berharap sama, yaitu adalah COVID sudah berakhir. Dan kita tidak cuma di sini, seperti itu sih. Semoga pemerintah mendengarkan ini ya Pak ya. Oke, pemirsa, kita sudah berada di segmen terakhir dan inilah jalan dialog kita siang ini. Semoga bermanfaat untuk pelaku usaha UMKM. Bersama saya Natasha Mei, selamat siang, sampai jumpa.